Oke, baik. Saya kira saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, adapun sebelum itu kami dari kelompok 8 ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya atas nama Bimo Bramantio sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan hasil tugas kami di P5 kali ini. Nah, teman-teman saya yang lain ada Fatima Zahro, Monica Caroline, Rezki Amalia, dan Muhammad Salman Al-Fikri. Oke, boleh di next. Next lagi, next. Oke, baik. Kita mulai saja. Project desain P5 kali ini kami mengangkat permasalahan yang diangkat dalam mengenai permasalahan kaum disabilitas atau tunanetra yang dalam hal ini bagaimana mereka mengakses bacaan, terkhusus lebih khusus lagi bacaan buku novel, karena kebanyakan untuk seperti yang kita tahu yang umum itu untuk kaum tunanetra kebanyakan mereka hanya bisa mengakses seperti buku-buku mata pelajaran maupun kitab-kitab studi, paling banyak seperti itu daripada buku-buku fiksi, buku cerita, ataupun buku-buku yang lain yang di luar dari yang saya sebutkan tadi, yaitu mata pelajaran dengan kitab suci. Oke, boleh di next. Oke, baik. Metode yang kami gunakan di sini dalam proyek P5 kali ini yaitu metode berpikir desain terpadu. Nah, adapun tujuan dari proyek ini yaitu meningkatkan aksesibilitas, pendekatan berpikir, mewujudkan inklusivitas, dan mendorong kreativitas dan kolaborasi. Nah, oke, boleh di next. Untuk sebelum membuat produk, kita melakukan dulu observasi dan penelitian. Nah, observasi dan penelitian dari masalah yang terjadi di sekitar kita, yaitu tadi yang diangkat tentang masalah yang dialami oleh teman-teman kita disabilitas, khususnya tunanetra. Nah, kemudian kita hasil observasinya kita buat dampaknya apa. Oke, next. Nah, setelah observasi, kita melakukan identifikasi dan analisis masalah. Nah, dari hasil identifikasi dan analisis kami mendapatkan 3 masalah utama. Yang pertama adalah keterbatasan akses buku Braille. Yang kedua, kesulitan membaca alfabet Braille. Yang ketiga, kesenjangan akses informasi. Seperti yang kita tahu, buku Braille itu adalah buku khusus yang dimana dikhususkan untuk para kaum disabilitas, yaitu kaum disabilitas dalam hal ini lebih khususnya tunanetra. Nah, next. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, untuk memecahkan masalah tersebut, kita membuat solusi yang nantinya kita akan membuat konsep desainnya sebuah produk yang menjadi solusi terbaik dari masalah tersebut. Nah, untuk membuat produk tersebut kita melakukan dulu konsep desainnya, untuk desain produknya gimana, dan salah satu metode yang kita gunakan yaitu seperti pada umumnya yaitu metode brainstorming. Dari hasil brainstorming kita, ideasi kami mengeluarkan 3 opsi. Yang opsi pertama adalah smart pen reader, di mana pen reader ini dia fungsinya untuk ketika pen ini diarahkan ke ini ada barcode untuk di-scan gitu. Kayak sistemnya dia nge-scan. Nanti apa yang sudah di barcode itu nanti akan terbaca di pen ini. Pen ini akan mengeluarkan suara. Dia sistemnya audio first gitu. Untuk yang opsi pertama. Jadi smart pen reader. Untuk di bukunya sendiri itu judulnya satu halaman itu ada judul novelnya, terus ada 6 kotak yang terlihat di situ.
itu sesuai dengan banyaknya chapter. Misalnya ada chapter pertama, terus chapter kedua, chapter ketiga, chapter keempat, chapter kelima, chapter keenam. Nah di situ nanti tinggal diarahkan aja pennya ke barcode yang telah disediakan. Nanti sensor barcode yang ada di ujung pen akan membaca hal tersebut. Nah ada 3 tombol dalam pen ini, yang ada 3 tombol, ada atas, tengah, dengan bawah. Tombol atas itu yang play dengan pause-nya. Tombol yang tengah itu adalah volume up, yang paling bawah adalah volume down. Nah di sini juga dapat dilihat bagian speakernya sudah ada, on off-nya sudah terlihat dengan jelas. Nah untuk smart pen reader ini disediakan juga buku braille-nya, tapi hanya untuk kayak seperti yang ditampilkan saat ini. Nah ini dapat menampung bukan hanya satu novel, jadi berbagai macam novel dapat ditampung dalam satu buku gitu. Jadi dia lebih lebih hemat gitu. Satu buku bisa menampung banyak sekali novel. Nah yang selanjutnya adalah opsi kedua. Maaf ini ada kesalahan pemasukan gambar. Opsi kedua itu kami hanya membuat bukunya aja, buku braille-nya. Jadi novel yang akan dibuatkan buku braille-nya seperti pada gambar. Diperhatikan yang bagian bukunya aja. Jadi di buku itu ada tulisan braille seperti ini, abjad braille, alfabet braille. Nanti tinggal dibuat penanda, semacam penanda. Jadi ketika teman-teman kita yang disabilitas tunanetra pada saat membaca ingin pause, atau kayak kan terkadang kita kalau misalnya membaca kadang kita mau berhenti dulu di sini dulu. Nah itu ada sebagai penanda, kita sudah siapkan, terbuat dari plastik dan karet itu untuk dapat digeser-geser. Nah selanjutnya yang opsi ketiga adalah opsi gabungan dari kedua hal tadi, di mana selain teman-teman tunanetra yang dapat membaca langsung dari buku braille-nya, mereka juga dapat mendengarkan dari smart pen reader-nya melalui melalui barcode yang telah disediakan. Jadi setiap kalimat ataupun paragraf itu disediakan barcode tersendiri, seperti yang terlihat di sebelah kanan. Dan di opsi ketiga itu, yang sebelah kanan itu adalah barcode-nya. Nah, dari hasil keputusan kami dengan memperhatikan bagaimana strength, weakness, opportunity dengan trade-nya, kami memilih di opsi ketiga. Oke, boleh di next. Nah, di opsi ketiga ini yang akan menjadi produk yang kami luncurkan untuk menjadi solusi dari masalah-masalah tadi teman-teman disabilitas tunanetra. Nah, untuk pennya sendiri ini dia menggunakan baterai. Oke, baik, bisa di next. Oke. Tadi untuk, maaf, bisa kembali dulu satu langkah. Kembali dulu satu langkah. Back. Oke. Final desainnya. Untuk kertas braille itu adalah menggunakan kertas khusus, tidak sama dengan kertas pada umumnya. Jadi kertas braille itu memang kertas tebal gitu. Jadi cara teman-teman disabilitas tunanetra membaca, ya mereka meraba dengan mengidentifikasi dari tekstur. Jadi ini titik-titik ini adalah titik-titik timbul, nah yang nantinya mereka akan identifikasi. Oke, next. Demikian hasil laporan presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi pertanyaan, kritik maupun saran. Kami persilakan kepada teman-teman yang lain. Jika ingin ada kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilakan. Oke, baik. Untuk Eliana, silakan. Baiklah, terima kasih. Entar, suaraku, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar dengan jelas. Oke.
Jadi yang saya ingin tanyakan ini, apakah ini sebuah buku? Jadi kayak kan tadi awalnya kan ini niatnya buat novel. Jadi misalnya nih udah banyak tuh novel. Nah, apakah buku konsep ini adalah konsep yang bisa diterapkan ke buku-buku novel? Jadi bakal ada orang atau orang mungkin yang bakal membuat novel-novel tersebut ke dalam versi buku ini, atau emang ini apa sih, semacam opsi doang kayak bikin novel pakai buku braille tersebut. Jadi apakah dia itu kayak konsep yang bakal diterapin, jadi nanti bakal ada mungkin kayak semacam tim penerjemah gitu atau tim yang membuat buku versi braille dan barcode-nya ini, atau dia emang hanya untuk buku-buku khusus aja yang emang sudah sejak awal didesain untuk jadi buku braille seperti ini. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Oke, Aku agak baik. muter-muter. Sudah jelas. Aku dapat intinya. Oke, aku langsung jawab saja ya. Jadi untuk buku ini adalah buku khusus ya. Kertasnya juga khusus. Nah, masalah tentang bagaimana pengeksekusiannya, ini lebih baik ada sebuah komunitas untuk penerjemah atau penerbitnya tersendiri seperti itu. Karena tidak semua orang tahu dalam bagaimana membuat huruf alfabet braille-nya. Nah, untuk membuat huruf alfabet braille itu menggunakan juga teknik tertentu seperti itu. Jadi karena ini khusus, kita bisa gini, ada novelnya udah jadi, novel orang lain. Nah, itu bisa dibuatkan dalam bentuk versi braille. Ibaratnya kita sebagai penerjemah gitu. Ada satu komunitas untuk menjadi penerjemah, dikonversikan dari buku novel ke novel braille, dari novel biasa ke novel braille untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum disabilitas tunanetra yang gemar membaca, karena dari hasil observasi dan riset kami itu untuk buku braille fiksi, apalagi novel yang notabene ini panjang banget, itu sangat-sangat amat teramat jarang. Jangankan novel, bahkan cerita pendek aja udah jarang banget ditemukan. Oke, baik, demikian dari kami. Saya kembalikan kepada penanya. Baiklah, sudah sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Oke, sepertinya ini gitu. gimana? Tadi jalan jaringan. Atau salah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut. Bagi teman-teman lain yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik, saran, evaluasi maupun refine, kami persilakan. Teman-teman dari kelompok 5 ataupun kelompok 6, apakah ada pertanyaan? Baik, sekali lagi saya bertanya untuk kelompok teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya langsung tutup presentasi kali ini. Bagaimana?
Baik, bisa ditutup saja karena kayaknya sudah tidak ada pertanyaannya untuk kelompok 8. Jadi mungkin bisa lanjut lagi kembali kita putar Oke, ke baik, tunggu. Oke, kelompok. terima kasih. Saya tutup Sudah, dulu. sudah. Oke, baik, terima kasih. Karena sudah tidak ada yang bertanya, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Karena kelompok 8 udah kelar, mungkin kita putar lagi ya ke kelompok 5. Jadi bagaimana kelompok 5, apakah sudah ready untuk presentasi? Iya, tunggu ya. Siap. Tapi udah ada semua kan? Udah ada kan yang bisa rekam layar kan, Lovely? Iya, bisa kok. Oke, sip.